Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Bab 3336, Bisakah kamu melindungiku? Bab 8991 sampai dengan bab 8995. Bagian belakang panggung merupakan lorong yang lurus dan panjang, berbentuk seperti dua huruf Y yang disatukan dari ujung ke ujung, dengan dua pintu masuk di depan dan dua pintu keluar di belakang. Walaupun terdapat dua pintu masuk dan keluar, namun tidak ada jalan keluar di bagian tengah. Walaupun terdapat banyak ruangan di kedua sisinya, namun ruangan tersebut tidak memiliki jalan keluar. Dan karena fasad kubahnya seragam, walaupun terdapat ruangan di dalamnya, di belakang panggung ada jendela, tapi tidak bisa dibuka sama sekali. Oleh karena itu, dihadang oleh dua kelompok prajurit, pada dasarnya tidak ada cara untuk melarikan diri. Samurai Jepang tidak kalah dengan ninja dalam hal kekuatan tempur. Dengan banyaknya orang yang menyerang dari kedua sisi dan tanpa senjata berat, pada dasarnya mustahil untuk melarikan diri. Kecuali Ye Chen dan Fei Kexin, ekspresi semua orang menjadi pucat, bahkan Mitsui Yoshitaka, yang selalu penuh percaya diri, memiliki firasat bahwa dia mungkin harus mengaku di sini hari ini. Pada saat kritis, cahaya dingin melintas di mata Ye Chen, dan dia dengan tegas bertanya kepada Mitsui Yoshitaka, yang hampir ketakutan setengah mati, "Jika saya membunuh seseorang di sini, dapatkah Anda melindungi saya?" Apa? Mitsui Yoshitaka sudah ketakutan dan otaknya melambat. Tiba-tiba, ketika Ye Chen menanyakan pertanyaan yang luar biasa, dia benar-benar bingung dan bergumam, Kamu baru saja mengatakan apa?" Melihat penampilannya yang menyedihkan, Ye Chen sangat marah. Di zaman sekarang ini, Anda benar-benar tidak bisa mempercayai generasi kedua yang kaya manapun. Meskipun dia bertanggung jawab atas kekayaan triliunan dolar dan terlihat seperti manusia, Anda tidak dapat mengetahui level sebenarnya tanpa benar-benar menghubunginya. Dari reaksi Mitsui Yoshitaka, sepertinya dia belum melalui badai apapun. Jika dipikir-pikir baik-baik, Mitsui, keluarga teratas yang telah merambah semua lapisan masyarakat di Jepang, telah bangkit sejak 100 tahun yang lalu. Kepala keluarga Mitsui pada saat itu pasti masih memiliki beberapa kemampuan. Tetapi Mitsui Yoshitaka belum genap 50 tahun. Jika dilihat dari usianya, Anda akan tahu bahwa dia belum pernah mengalami badai besar apapun. Dia tidak ada di sana selama Perang Dunia II dan selama pemulihan pasca perang telah menyelesaikan pemulihan pasca perang dan menerima dukungan dari Amerika Serikat. Ketika Mitsui Yoshitaka lahir, keluarganya berpakaian bagus dan cukup makan, dan orang-orang di luar rumah bernyanyi dan menari. Saat itu, orang Jepang tidak lagi meneriakkan jalan Bagaya dengan keras kemanapun mereka pergi.
melainkan membisikkan Shimi Masai. Saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar, meski Jepang sudah dituai oleh Plaza Accord, namun mengingat usia dan latar belakang keluarganya saat itu, kejadian tersebut tidak berdampak apa-apa terhadap dirinya sebagai penggantinya. Ketika dia sedang dilatih, keluarga Mitsui telah menjadi raja Jepang selama beberapa dekade. Setiap orang yang melihatnya secara alami merasa hormat. Bagaimana dia bisa menghadapi situasi berbahaya seperti itu hari ini? Melihat anak laki-laki tua itu panik dan tidak dapat berbicara dengan jelas, Ye Chen menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan dia tersandung. Jika Mitsui Shinmei tidak ada di sana untuk mendukungnya, dia akan dibunuh oleh Ye Chen. Tamparan itu menyentuh tanah. Tumbuh dewasa, dan sekarang mencapai usia paruh baya, Mitsui Yoshitaka tidak pernah ditampar oleh siapapun. Tapi sekarang dia sudah ketakutan setengah mati setelah ditampar oleh Ye Chen. Dia tidak peduli untuk marah sama sekali, tapi merasa sedih. Bertanya, Pak Ye, ini sudah waktunya. Kenapa masih memukuli saya? Ye Chen melihat kedua kelompok prajurit itu menyerang setengah jalan dengan pedang terangkat. Dan dia bertanya dengan tegas, "Aku bertanya padamu, bisakah kamu melindungiku ketika aku membunuh orang di sini?" Otak Mitsui Yoshitaka baru saja ditampar untuk membangunkannya, namun dia langsung bingung lagi. Hari yang salah. Apa ini? Semua orang akan dipotong-potong oleh pedang samurai. Anda bertanya kepada saya apakah saya dapat melindungi Anda dari membunuh orang. Ini setara dengan semua orang yang terjebak di hutan belantara dan mati kelaparan. Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya harus makan lobster atau abalon, apakah karena saya gila? Mitsui Shinmei melihat bahwa ayahnya tidak berguna pada saat kritis. Jadi dia segera berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, selama semua orang bisa bertahan hari ini, bahkan jika Anda meratakan kubahnya, Odo-san juga harus meratakannya. Jika tidak, saya akan memutuskan hubungan ayah anak perempuan dengannya." Mitsui Yoshitaka menjadi cemas dan berseru, "Shinmei, kamu." Ye Chen segera memelototinya dan berkata dengan dingin, "Diam." Setelah mengatakan itu, dengan jentikan pergelangan tangannya, tumpukan pensil alis, eyeliner, dan lip gloss yang disembunyikan di borgolnya terjepit di antara 10 jarinya. Dan para prajurit itu telah mencapai depan. Beberapa prajurit yang berlari di depan sudah mulai mundur dengan katana mereka di udara, siap untuk menebas. Mitsui Yoshitaka sangat ketakutan hingga dia merasa lemas. Tapi dia masih berjuang untuk membuka pintu ruang ganti di belakangnya dan masuk. Meskipun pintu interior kayu tidak bisa menghentikan pedang samurai sama sekali, dia masih merasakannya. Akan lebih baik untuk hidup bahkan 1 detik lebih lama. Tapi ketika dia membuka pintu dan hendak melarikan diri, Mitsui Shinmei menariknya kembali dengan seluruh kekuatannya. Dan memperingatkannya dengan suara dingin, "Odo-san sangat memalukan hari ini. Di saat kritis terakhir, tolong tinggalkan dirimu sendiri sedikit bermartabat."
Mitsui Yoshitaka sangat tertekan dan berkata dengan marah, "Martabat apa yang tersisa? Pria bernama Ye akan segera dipotong-potong oleh samurai ini." Begitu dia selesai berbicara, suara terobosan udara terdengar di kedua telinga pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, memantulkan cahaya di langit-langit, membuatnya menyilaukan. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba membuka tangannya ke kedua sisi, dan suara tajam menembus udara terbang dengan cepat, seperti jet tempur melewati telinganya. Segera setelah itu, titik cahaya berantakan yang dipantulkan oleh pedang samurai menghilang dalam sekejap, dan kemudian terdengar suara gemerincing logam yang jatuh ke tanah, serta suara tubuh manusia yang berjatuhan. Semua orang melihat dengan penuh perhatian dan ketakutan setengah mati oleh pemandangan di depan mereka. Saya melihat para prajurit di kiri dan kanan yang menyerang dengan pedang dan bergegas di depan jatuh seperti gandum dipemanen dalam sekejap. Yang lebih mengerikan lagi adalah orang-orang ini memasang silinder plastik berwarna-warni di antara alis mereka. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa semuanya adalah kosmetik kelas atas yang digunakan oleh wanita. Pada saat ini, Ye Chen menjentikkan pergelangan tangannya lagi, dan beberapa kosmetik lagi tersangkut di antara jari-jarinya. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa orang-orang yang jatuh semuanya terbunuh oleh kosmetik yang dibuang Ye Chen. Tak seorang pun yang mereka kenal pernah melihat cara pembunuhan yang begitu mengerikan, bahkan Fei Kexin pun tidak. Namun bagi Fei Kexin, dia sudah lama terbiasa. Dia tahu bahwa Ye Chen memiliki kekuatan dan kemampuan magis yang tidak dimiliki atau bahkan dipahami oleh orang biasa mati rasa. Dan situasi mengerikan yang mengejutkan semua orang ini sebenarnya adalah akibat dari Ye Chen yang sengaja menahan 90% kekuatannya. Dia hanya menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalam kosmetik, dan kemudian menggunakan energi spiritual tersebut untuk membuangnya guna membunuh musuh. Jika dia meningkatkan energi spiritualnya hingga lebih dari 30%, tidak hanya prajurit di depan yang akan jatuh, tetapi dia akan langsung turun ke bawah dan membunuh sekitar 30 orang di kedua sisi. Alasan utama mengapa Ye Chen harus menahan sedikit kekuatan adalah karena dia tidak ingin mengekspos dirinya terlalu banyak di depan orang-orang asing ini. Namun meski begitu, keluarga Mitsui, Tawana, dan Trevor sudah tercengang. Saat mereka melihat ke arah Ye Chen, mereka sepertinya telah melihat dewa datang ke dunia. Perasaan itu tidak kurang dari saat Hongwu dan yang lainnya melihat Ye Chen memanggil Guntur untuk pertama kalinya. Bersambung.